Nah, karena sering di DPR ini aneh, kadang-kadang marah-marah gitu, nggak taunya Markus dia marah ke Jaksa Agung, mau nantinya datang ke kantor Kejaksaan Agung titip kasus. Pimpinan mohon dicatat ya, saya interupsi pimpinan. Interupsi pimpinan, saya kira ini tidak relevan. Silakan Interupsi pimpinan ya. Silakan Pak Habib, silakan. Apa? Saya kebetulan pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan, pimpinan. Ini konten Saya minta parlemen Pak ini. Mahfud, apa memang benar ada data yang soal Markus anggota DPR, disampaikan saja sekarang, nanti Saya sampaikan sekarang. lanjuti ya, disampaikan saja. Ingat peristiwa di Kampung Maling, Ustadz di Kampung Maling. Saya kira saya sama Pak Beni masih ada di sini. Ya. Kan saya tadi nyebut DPR, nggak nyebut saudara. Refli, Harun, Peoples, Opinion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat debat antara Mahfud MD dengan DPR di rapat dengar pendapat itu, debatnya termasuk debat yang sehat, dengan tanda minus mungkin barangkali sedikit. Kenapa saya katakan ada tanda minusnya sedikit, nanti saya jelaskan kepada kawan-kawan. Kemudian kita coba bagi debat di ruang dengar pendapat di DPR itu. Kategori 1 adalah kategori sehat, kemudian kategori yang tidak sehat sama sekali, yang eksesnya pasti negatif untuk kita semua. Pertanyaan pertama, kenapa debat di ruang dengar pendapat DPR itu sangat penting? Pertama, memang karena itulah mereka diangkat menjadi anggota DPR untuk memperdebatkan, untuk mendiskusikan antara DPR dengan pemerintah hal-hal yang anehkah, yang jahatkah, yang semuanya bisa-bisa menzolimi rakyat. Ini harus dibongkar oleh pihak DPR dan juga pihak pemerintah sebenarnya. Pertanyaan saya lagi, itu kan ini yang dikoreksi oleh DPR, yang diawasi oleh DPR itu kan pemerintah. Kenapa pemerintah harus membongkar juga semua? Apakah ada yang jahat juga di DPR? Ya, memang harus begitu. Saling bongkar-bongkaran, disitulah yang tujuannya apa? Tujuannya dalam undang-undang kita kan ada pembukaan. Ujung-ujung dari semuanya, DPR, pemerintah, dan kita semua itu adalah untuk mesejahterakan rakyat. Pembukaan Undang-Undang Alinea keempat. Dibentuknya pemerintahan itu adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, kemudian mesejahterakan kehidupan bangsa dan mencerdaskan kehidupan umum. Debat-debat seperti itu perlu kita ketahui juga. Untuk apa? Untuk mencerdaskan kita. Dengan adanya diskusi dan debat-debat tersebut, jalan pemecahan masalah-masalah. Apakah masalah itu ada peraturan pemerintah yang menzolimi rakyat atau praktek-praktek di pemerintahan yang menzolimi rakyat? Di situ bisa dibongkar, di situ bisa diperbaiki. Lantas kenapa saya mengatakan debat yang tadi saya tampilkan itu debat yang sehat, tapi ada tanda minusnya. Sebelum kita lihat video-video di mana debat itu sehat, kemudian ada debat yang sama sekali tidak sehat, kita lihat dulu yang saya katakan debat antara Mahfud MD dengan anggota DPR yang sehat tapi ada minusnya. Kenapa saya katakan minus? Di sini karena Mahfud MD merujak anggota DPR. Pada waktu itu Jaksa Agung Abdurrahman Saleh dicecar habis-habis, ditanya seperti ini, dibilang Bapak ini seperti Ustadz di Kampung Maling, Bapak baik tapi di lingkungan Bapak jelek. Ya kan, ingat kan? Itu tanggal 17 Februari 2002. Berarti bukan di periode ini Pak Mahfud? Bukan. Oh, bukan kewenangan saya. Ya, tapi lihat fenomenanya. Nanti saya tunjukkan. Alhamdulillah. Ya. Tahu-tahu apa enggak? Sidangnya di periode ini ada enggak? Kenapa? Itu di periode ini ada nggak yang Markus anggota DPR? Saya tidak akan nyebut itu. Saya memberi contoh di DPR ada yang seperti itu. Enggak, ada nggak Pak? Enggak, saya enggak berhak, enggak wajib menjawab saudara. Kalau ada sih kita tidak lanjuti Pak. Nanti saya beritahu saudara. Pak jangan nanti Pak. Kalau ada datanya enggak diunjuk. Enggak mumpung terbuka. Enggak, saya terbuka sekarang. Waktu itu Pak Jaksa Agung tahu enggak? Yang nah, marah itu ada periode waktu itu, yang periode sekarang ada atau tidak? Pak Habib, begini teman-teman, Pak Mahfud
untuk menyelesaikan. Sebentar, Pak pimpinan. Ini juga nggak bisa dibiarkan terlalu jauh begini. Ini kan Nggak, pimpinan yang ganti nih, pimpinannya ganti. Sebentar. Ini gini. Pimpinan ganti. Teman-teman. Lu yang bener, Ron. Teman-teman. Ingetin, Ron. Lu yang bener, Ron. Dari saya selesaikan dulu ya. Ya, seharusnya pada kesempatan pertama Pak Mahfud menjelaskan semua hal yang Pak Mahfud jelaskan di media terkait dengan 300 triliun itu, bukan menjawab satu persatu apa yang terjadi antara Komisi 3 dengan PPATK dalam rapat beberapa hari yang lalu, kan gitu. Itu Pak Mahfud juga pernah di DPR kan. Pasti kawan-kawan bertanya, kenapa saya mengatakan ini ada minusnya? Boleh dikatakan kurang sehat, bukan tidak sehat, kurang sehat debat antara Mahfud MD dengan komisi berapa di DPR ini. Kan sudah benar pikiran kawan-kawan, Mahfud MD satu pihak dan satu pihak lagi DPR, kan sudah benar berdebat antara Mahfud MD dengan DPR. Apakah maksud saya yang kurang sehat itu karena Mahfud MD yang merujak? Bukan itu kawan-kawan. Atau DPR saja yang merujak, yang datang ke DPR seperti pesakitan begitu, ditanya-tanyai, dibentak-bentak, dimarah-marahi seperti ini? Ya, harusnya Bapak, kalau Bapak sekali lagi gini, saya suruh Bapak keluar dari ruangan ini. Kalau Bapak suruh saya keluar, izin pimpinan saya keluar, Pak. Iya, Bapak bagus keluar, karena tidak ada gunanya Bapak rapat di sini. Anda bukan buat main-mainan DPR ini. Saya tidak main-main, Pak. Anda bukan buat main di sini. Saya nggak main-main. Jadi Anda itu rapat harus lengkap bahannya. Enak betul Anda di sini. Siapa yang naruh Anda kayak gini? Percuma negara naruh kayak gini, Saya ngerti? diundang, saya datang. Kurang ajar Anda. Tahu Anda jabatan Anda itu mempertaruhkan negara ini. Pimpinan, mendengarkan saja. Bapak jangan jawab dulu. Oke, Pak. Kurang ajar Anda di sini. Kalau Anda nggak senang Anda keluar. Kau pikir punya saudara kau nih semua? Ini punya negara. Bukan punya pribadi. Saya bicara di sini pun atas nama negara. Kurang ajar. Kok dia memang kita ini mau barapat nih bahannya harus lengkap. Sebenarnya sah-sah saja anggota DPR marah, emosi segala macam, namanya diskusi, namanya debat. Itu bercampur baur emosi, kebenaran, rasa serakah, macam-macam. Rasa ingin membangun, pokoknya rasa ingin berbuat baik, semua bercampur baur. Tapi kawan-kawan melihat tidak, ada sesuatu hal yang janggal di rapat dengar pendapat itu. Ada hal yang janggal di debat tersebut. Perhatikan yang pertama, Mahfud MD hanya berdiri sendiri, di mana di pihak lain ada DPR yang dihujatnya, boleh saya katakan begitu. Dan tidak ada anggota DPR yang membela Pak Mahfud, juga membela DPR sendiri. DPR berpegang pada prinsipnya kompak semua, itu kuncinya. Dan yang kedua, M. Nasir dan kawan-kawannya merujak Direktur Inalum. Bahkan begitu mau interupsi, mau menjawab Direktur Inalum ini, anggota ketua DPR-nya sendiri pun menghalangi Direktur Utama Inalum ini untuk menjawab. Apa artinya di situ? Apa yang kawan-kawan lihat di situ? Yang kita lihat DPR kompak. Yang dipanggil kompak juga. Apakah kompak dia dibully? Apakah kompak dia membuli seperti Mahfud MD? Sesuatu hal yang tidak wajar sebenarnya. Karena anggota DPR itu banyak. Anggota DPR itu banyak orang, banyak pendapatnya. Itu harus kita ingat dulu. Kalau anggota DPR itu banyak, di mana mereka mewakili 270 juta rakyat Indonesia yang masing-masing kepala dari rakyat Indonesia itu punya pemikiran sendiri tentang solusi suatu masalah. Tidak mungkin mereka punya satu solusi untuk menyelesaikan suatu masalah. Itu udah pasti bermacam-macam cara. Disitulah timbul perdebatannya. Amal, kalau periode kemarin pas dapil saya butuh sarung, saya WA Bu Dirut langsung dikirim 2000 sarung. Sekarang satu sarung pun udah nggak bisa, katanya harus ke Pak Erik semua gitu. Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Direktur Utama PT Pertamina Nike Widiawati pada Senin 4 April 2023 kemarin. Rapat membahas soal insiden kilang Dumai yang kebakaran pada Sabtu 1 April malam. Saat anggota Komisi 7 DPR RI satu persatu melakukan pendalaman, dari fraksi Demokrat Muhammad Nasir meminta agar seluruh hak korban terdampak cepat diberikan. Apalagi saat ini adalah bulan Ramadan, ia menyinggung soal sedekah.
Ini bulan puasa Ramadan berkah. Jadi seperti yang disampaikan Pak Gandum tadi, banyak doa, kurang sedekah, ya impaknya mungkin kurang Bu. Nah mungkin ya teman-teman nanti bisa melanjutkan penyaluran ini. Ya ditambah lahir dan batin. Mudah-mudahan selesai. Jadi mungkin itu Bu yang paling penting Bu. Hanya banting mikrofon, Basri pun mendatangi Ketua DPD Irman Gusman. Ini baru bagus gambarnya. Maluku Utara. Ya, sesama anggota DPR pun harus berdebat, tapi tidak seperti itu juga, tidak dengan cara fisik, di mana kita tahu anggota DPR yang kita pilih itu kan kita sudah tahu itu bobot dan bebetnya, kemudian intelektualnya. Ya, kita juga yang salah kalau memilih orang-orang yang adu fisik, bukan di situ adu fisik. Kalau adu fisik di ring gulat sana atau ring tinju yang bisanya orang ini kan kita pilih. Kenapa saya katakan antara sesama anggota DPR itu pun harus berdebat masing-masing mereka. Contoh, pada waktu Mahfud MD mengumumkakan mau membongkar Markus. Sebenarnya Mahfud MD mau membongkar habis-habisan. Dia adalah di pihak pemerintah, oke? Di pihak pemerintah. Bukankah DPR itu sebagian adalah pendukung pemerintah? Seharusnya mereka mendukung Mahfud MD. Kalau itu mau dibongkar-bongkar. Tapi ini kenapa kok kompak anggota DPR? Baik pendukung pemerintah ataupun oposisi dari pemerintah. Ini kan lucu ini. Debat yang seharusnya begitu Mahfud MD mau membongkar kasus tersebut, bagian dari pendukung pemerintah yang juga mungkin sudah dilobi oleh Mahfud MD, ini kita bongkar. Di situ mereka adu pendapat, adu debat di situ antar anggota yang satu dengan anggota yang lain. Ada yang mendukung Mahfud MD, ada yang menghujat Mahfud MD. Karena Mahfud MD menghujat anggota DPR, kan di situ letak kuncinya. Begitu juga pada waktu sidang yang menghujat PT Inalum. Kalau kita perhatikan di situ semuanya kompak menghujat PT Inalum. Padahal di DPR itu sendiri ada pendukung pemerintah. Inalum ini adalah perpanjangan tangan pemerintah. Inalum itu adalah presiden sebenarnya. Mahfud MD itu adalah presiden, wakil dari presiden di situ yang dihujat oleh anggota DPR. Dari segi pendukung pemerintah, kalau memang benar Mahfud MD, mereka akan sokong, silakan bongkar. Bahkan mereka bisa juga menjelaskan data-datanya. Karena kan tidak semua anggota DPR itu juga yang Markus. Sebagian dari anggota DPR itu harus dibongkar oleh DPR dari pendukung pemerintah. Karena ini pemerintah yang mau membongkar. Mahfud MD adalah perpanjangan tangan pemerintah. Begitu juga di Inalum. Seharusnya sebagian dari anggota DPR yang mendukung pemerintah, mereka pun harus mendukung kebijaksanaan PT Inalum yang dihujat oleh M. Nasir. Makanya kalau mereka sudah saling kompak, pemerintah kompak di sini, kemudian berdebat dengan cara yang sontoloyo, ujung-ujungnya Markus kata Mahfud MD, itu yang terjadi. Mereka menghujat beramai-ramai, kemudian ujung-ujungnya bawa untuk Markus untuk titip perkara agar perkaranya diselesaikan begitu saja. Kan ini tidak bagus. Sebagusnya mereka memang harus riuh di situ, harus gaduh, bukan dengan cara fisik, saling bongkar-bongkaran, semuanya. Untuk apa? Untuk mencari jalan terbaik. Untuk apa? Agar jangan terjadi lagi korupsi, agar jangan terjadi kezoliman kepada rakyat, agar tidak terjadi hengki-pengki di belakang itu. Disitulah dunianya itu. Disitulah dunia untuk menemukan solusinya. Patut juga kita pertanyakan, kalaulah seandainya cuma kompak-kompak saja, akur-akur saja, atau debat antara dua pihak saja, kenapa DPR itu tidak diwakili oleh satu orang saja? Kita pilih satu orang untuk berdebat dengan pemerintah, kan begitu? Nanti wakil-wakilnya yang berdebat di pemerintah, antar DPR dengan pemerintah. Jadi DPR kita pilih satu orangnya, dia memilih anggotanya itu berdebat dengan pemerintah. Ya udah, selesai begitu saja kan? Makanya demokrasi kita itu membuat suatu sistem yang sudah sangat bagus sekali, di mana anggota DPR itu banyak orangnya, banyak masukan. Bukankah banyak pemikiran sebuah keputusan itu akan lebih baik? Bukankah DPR itu dibentuk untuk membuat legislasi nampaknya, untuk membuat undang-undang? Kenapa mereka diwajibkan untuk membuat undang-undang? Bukan hanya pemerintah. Karena di situ banyak masukan, di situ pusat aspirasi masyarakat. Dan mereka harus memperdebatkan masing-masing mereka juga. Apa yang terbaik untuk masyarakat mereka yang diwakili, yang mereka wakili. Kemudian ada timbul mungkin pertanyaan dari kawan-kawan, apakah rapat di anggota DPR itu seperti rapat dengan Sri Mulyani kemarin? Ya, sepertinya kemudian Sri Mulyani menerangkan, kemudian oke. Enggak juga bagus, itu tak bagus juga. Kenapa tak bagus? Bisa-bisa ini nggak ngerti dengan DPR tentang APBN kita. Inilah yang membuat Sri Mulyani mau naikkan pajak kemarin, kemudian mau menstop masalah-masalah ke daerah, mengurangi transfer ke daerah, mereka diam-diam saja. Jangan-jangan mereka tidak mengerti. Itu kan tidak bagus juga. Harus riuh. Riuhnya antara siapa? Antara anggota DPR sendiri, antara anggota DPR dengan pemerintah, antara pemerintah dengan anggota DPR. Bahkan mereka saling semuanya harus riuh di situ. Tujuan kunci-kuncinya satu. Mereka dipilih di situ tujuannya untuk memecahkan solusi untuk bangsa ini. Terima kasih.